Shalom saudara dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana jangan sampai kita atau bahkan umat Israel juga waktu itu, jangan sampai mereka menyembah kepada Allah lain. Perintah Tuhan dalam 10 hukum Tauratnya, jangan sampai menyembah kepada Allah lain selain Yahweh. Bangsa Israel sudah ditebus dengan Paskahnya menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati bangsa-bangsa. Jangan sampai dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, umat Israel itu ikut menyembah atau mengadopsi Allah dari bangsa-bangsa itu. Dan mereka ikut menyembah kepada Allah itu. Demikian pula kita yang sudah ditebus umat pilihannya, dalam menuju perjalanan kita ke surga, menuju kepada jalan kekekalan kepada Allah. Selama kita berjalan mengiring Tuhan, jangan sampai kehidupan saya dan saudara kita menyembah kepada Allah lain, atau kita mengadopsi yang menggantikan posisi Yesus Kristus yang kita sembah menjadi Tuhan kita, tergantikan atau bahkan sejajar. Itu sangat berbahaya, saudara. Itu sebabnya beberapa waktu saya termenung dan saya menangis. Kenapa, saudara? Coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang kelima, saudara. Ini yang menjadi kegundahan hati, sehingga hati ini menjadi menangis. Kita baca ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, kata Tuhan, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Kenapa cemburu? Kita umat yang sudah ditebus menjadi miliknya, menjadi kekasihnya. Kalau kita menyeleweng, menggantikan posisi Allah ini, atau menyetarakan posisi Allah ini dengan yang lain, bahkan kita mencintai lebih daripada Yesus Tuhan kita, itu sebabnya Allah cemburu. Allah cemburu. Saudaraku, jangan sampai ini terjadi. Apa akibatnya? Kalau saudara, saya sebagai orang tua, atau di sana ada kakek, nenek, ada opa, oma, coba perhatikan di sini. Tuhan akan membalas kesalahan itu kepada anak, kepada anaknya lagi, atau kepada cucu, kepada cicit. Saudaraku, ini yang menjadi hati ini bergejolak. Saya menangis. Jangan sampai anakku hanya karena aku mengesampingkan Tuhan,
atau menyetarakan Tuhan Yesus dengan yang lain, atau aku mencintai sesuatu yang lebih daripada aku mencintai Tuhan. Anakku yang tidak tahu apa-apa menerima kesalahan, menerima hukuman apa yang sudah aku perbuat, bahkan sampai kepada keturunan keempat. Saudaraku, apakah kita tidak kasihan? Apa kita tidak punya belas kasihan kepada anak, kepada cucu, kepada cicit? Ini yang menjadi waspada buat kita. Jangan sampai Allah memperhitungkan itu, sehingga apa yang kita cinta itu melebihi dari kita mencintai Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah menilai bahwa kita sudah menduakan Dia dengan Allah yang lain, saudaraku, mengerikan sekali. Keturunan kita akan menerima akibatnya. Itu sebabnya, saudaraku, jangan sampai kecemburuan Allah ini menjadi petaka buat kita, buat anak, buat cucu, buat cicit. Mereka nggak tahu apa-apa. Mari, saudara, biar tangisku ini jangan sampai terjadi kepada diriku. Biar aku mengutamakan Dia, mengutamakan Yesus sebagai Allahku, sebagai juru selamat. Dia yang patut di mana saya beribadah, di mana saudara juga beribadah, di mana saudara menyembah, sana pun saya juga ikut menyembah kepada Yesus Tuhan, juru selamat yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Allah kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Perlu diingat lagi, jangan sampai Tuhan memperhitungkan ini, menilai bahwa Tuhan ada dua atau bahkan ada tiga. Jangan sampai Tuhan cemburu. Ayat yang ketiga dikatakan, jangan sampai ada Allah lain di hadapan Tuhan. Mari kita punya keteguhan hati, tetap mengiring Yesus. Hanya satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.